Selamat datang di Ion Channel. Belajar bersama Ion dengan hati dan pikiran yang on. Sebelum kita beranjak ke video kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk mendapatkan info-info konten yang menarik dan insya Allah bermanfaat. Dan yang terakhir, jangan lupa juga untuk like dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tolib dan Tolibah, bertemu lagi dengan saya Bayu Angsana Bastari. Hari ini kita masih membahas tentang sifat koligatif larutan. Dan apa yang akan kita bahas hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang kenaikan titik didih. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan kenaikan titik didih, maka kita pahami dulu dengan konsep mendidihnya. Mendidih adalah suatu kondisi di mana tekanan uap di atas cairan sama dengan tekanan uap di lingkungan sekitarnya. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Jika dalam suatu pelarut murni kita panaskan, maka yang terjadi adalah penguapan molekul air dan naiknya temperatur. Jika temperatur tidak naik lagi, maka titik didih sudah tercapai. Maka titik ini disebut sebagai titik didih pelarut murni. Dan bagaimana jika dalam suatu pelarut murni kita tambahkan suatu zat terlarut ke dalamnya? Kemudian kita panaskan, maka yang terjadi adalah penguapan molekul air dan naiknya temperatur. Namun, karena ada beberapa molekul air yang tidak berhasil menjadi uap, karena terhalang oleh adanya zat terlarut, maka larutan tersebut belum mendidih. Lalu bagaimana cara larutan tersebut mendidih? Maka, larutan akan kembali menyerap kalor sehingga terjadi kenaikan suhu. Besarnya kenaikan suhu tersebut kemudian kita sebut sebagai kenaikan titik didih yang diberi simbol dengan delta Tb. Delta Tb dapat dihitung melalui delta Tb sama dengan molalitas dikalikan dengan Kb. Kb adalah tetapan titik didih molal. Nilai Kb bisa kalian lihat pada buku kalian masing-masing. Titik ini kita sebut sebagai titik didih larutan yang kemudian kita beri simbol dengan Tb larutan. Karena titik didih larutan lebih besar dibandingkan titik didih pelarut murninya, maka titik didih larutan dapat dihitung melalui Tb pelarut murni atau titik didih pelarut murni ditambahkan dengan nilai kenaikan titik didihnya. Dan yang harus kita pahami adalah semakin banyak zat terlarut atau konsentrasi molal semakin besar, maka titik didih akan semakin tinggi. Untuk memahami lebih jelas terkait dengan perhitungan, mari kita coba soal berikut. Imron melarutkan 54 gram glukosa dengan MR 180 ke dalam 250 ml air. Kemudian, jika larutan tersebut dipanaskan, pada suhu berapa larutan akan mendidih? Jika diketahui Kb air sama dengan 0,52. Kemudian bagaimana cara kita mengerjakan soal ini? Tentu kita harus tahu data apa yang kita punya dan apa yang ditanyakan. Yang pertama, kita punya data massa glukosa dan volume air yang digunakan. Kemudian yang ditanyakan adalah suhu larutan tersebut akan mendidih. Sehingga yang ditanyakan di sini adalah nilai Tb larutan. Dimana tadi kita tahu bahwa Tb larutan itu adalah penjumlahan dari titik didih pelarut murni ditambah dengan titik didih, kenaikan titik didihnya, Jadi Tb larutan itu dapat dihitung dengan cara menjumlahkan titik didih pelarut murni ditambahkan dengan kenaikan titik didihnya. Dan kita tahu, kenaikan titik didih atau delta Tb dapat dihitung melalui molalitas dikalikan dengan Kb. Nilai molalitas sama dengan massa glukosa per ml glukosa dikalikan dengan 1000 per massa pelarutnya, atau banyaknya mol dalam massa pelarut. Nah, dari rumus yang kita punya, kita masukkan data yang kita punya juga ke dalam rumus-rumus yang ada. Yang pertama, kita masukkan di dalam rumus delta Tb sama dengan M dikalikan dengan Kb, kemudian kita jabarkan M-nya adalah molalitas, massa glukosa per ml glukosa dikali dengan 1000 per massa pelarut, kemudian dikalikan dengan Kb. Dan kita punya massa glukosa sebanyak 54 dengan MR 180, jadi nilai molnya ada 54 per 180. Kemudian kita kalikan dengan 1000 per 250. Nah, di sini yang digunakan adalah massa pelarut ya.
Jadi kita juga sudah tahu bahwa nilai massa jenis air adalah 1 gram per mililiter, sehingga jika kita punya 250 ml air, maka massa air tersebut adalah 250 gram. Dan kemudian kita kalikan dengan 0,52, sehingga dapatlah nilai kenaikan titik didihnya yaitu 0,624 derajat Celcius. Kemudian untuk mengetahui TB larutan atau titik didih larutan dengan cara menjumlahkan antara titik didih pelarut murni dengan kenaikan titik didihnya. Kita tahu bahwa titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Maka delta TB larutan sama dengan 100 plus 0,624. Sehingga larutan tersebut akan mendidih pada 100,624. Mudah bukan? Ya, itu adalah penjelasan mengenai kenaikan titik didih. Terima kasih. Kita akan lanjut ke materi penurunan titik beku, tapi di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.